A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita dalam keadaan berpuasa, tapi jangan sampai puasa kita membuat kita malas untuk belajar, apalagi malas untuk beribadah. Maka dari itu, pada video kali ini, insya Allah kita akan kembali meneruskan pelajaran kita. Tapi sebelum itu, bagi yang belum berdoa, silakan pause dulu video ini. Dan bagi yang sudah berdoa, yuk mari kita mulai belajarnya. Di video kali ini, insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab mengenai kata kepemilikan. Apa itu kata kepemilikan? Mari kita bahas lebih lanjut. Kata ganti atau domir. Kata ganti atau domir erat kaitannya dalam pembahasan kata kepemilikan. Maka dari itu, kata ganti atau domir yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, aku, yang bahasa Arabnya adalah ana. Selanjutnya, kamu untuk laki-laki, bahasa Arabnya adalah anta. Selanjutnya, kamu untuk perempuan, yang bahasa Arabnya adalah anti. Selanjutnya, dia untuk laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Dan terakhir, dia untuk perempuan, bahasa Arabnya adalah hiya. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, aku atau ana. Kata kepemilikannya adalah li atau ya sukun saja. Selanjutnya, kamu laki-laki, anta. Kata kepemilikannya adalah laka atau ka saja. Kamu perempuan atau anti. Kata kepemilikannya adalah laki atau ki saja. Dia laki-laki, huwa. Kata kepemilikannya adalah lahu atau hu saja. Dan yang terakhir, dia perempuan atau hiya, kata kepemilikannya laha atau ha saja. Apa bedanya? Untuk yang pertama yang di sebelah kiri, li, laka, laki, lahu, dan laha adalah kata kepemilikan yang terpisah. Sedangkan yang sebelah kanan, ya sukun, ka, ki, hu, dan ha adalah kata kepemilikan yang tersambung. Kita akan bahas lebih detail pada pembahasan selanjutnya. Kata kepemilikan terpisah. Sesuai dengan namanya, ini adalah kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda, akan tetapi terpisah dengan benda tersebut. Kalau dalam bahasa Inggris misalkan ada I have, you have, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada li, laka, laki, lahu, dan juga laha. Li artinya adalah aku punya. Laka artinya kamu laki-laki punya. Laki artinya kamu untuk perempuan punya. Dan lahu artinya dia laki-laki punya. Kemudian yang terakhir adalah laha artinya dia perempuan punya. Lalu bagaimana penggunaannya dalam kalimat sehari-hari? Mari kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, li, aku punya. Contoh kalimatnya misalkan aku punya buku. Maka bahasa Arabnya adalah li kitabun. Yang berikutnya, laka, kamu laki-laki punya. Contoh kalimatnya misalkan kamu laki-laki punya buku. Maka apakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah laka kitabun. Yang berikutnya, laki, yang artinya kamu perempuan punya. Contoh kalimat
Misalkan, kamu perempuan punya buku. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya laki, kitabun. Kemudian, lahu, artinya dia laki-laki punya. Contoh kalimat, dia laki-laki punya buku. Maka apakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya lahu kitabun. Dan yang terakhir, laha, dia perempuan punya. Contoh kalimat, dia perempuan punya buku. Maka bahasa Arabnya adalah laha kitabun. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Kalau belum paham, boleh diulang videonya atau di pause video ini, kemudian kalian catat terlebih dahulu. Ya, kalau sudah paham, mari kita ke pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kata kepemilikan tersambung. Sesuai dengan namanya, ini berkebalikan dengan yang terpisah. Artinya di sini adalah sebuah kata yang menunjukkan kepemilikan atas suatu benda dan kata itu tersambung dengan bendanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada my, your, her, dan his, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada ya sukun, kaf, ki, hu, dan ha. Ya sukun artinya titik-titik-titikku, ka artinya titik-titik-mu untuk laki-laki, ki artinya titik-titik-mu untuk perempuan, hu artinya titik-titiknya untuk laki-laki, dan ha artinya titik-titik-titiknya untuk perempuan. Lalu bagaimana penerapannya dalam kalimat sehari-hari? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya sukun. Contoh kalimat misalkan, ini bukuku. Ini bukuku. Maka apakah bahasa Arabnya? Hadza kitabi. Oke ya. Yang berikutnya, ka atau mu. Maka contoh kalimatnya adalah, ini bukumu. Apa bahasa Arabnya? Hadza kitabuka. Yang selanjutnya ki, mu untuk perempuan. Contoh kalimat, ini bukumu untuk perempuan. Apakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya hadza kitabuki. Yang berikutnya adalah hu-nya untuk laki-laki. Contoh kalimat misalkan, ini bukunya untuk laki-laki. Maka bahasa Arabnya adalah hadza kitabuhu. Dan yang terakhir, laha, yang artinya adalah nya untuk perempuan. Contoh kalimatnya adalah, ini bukunya untuk perempuan. Maka apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya hadza kitabuha. Oke ya, cukup mudah bukan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Kalau belum, boleh diulang kembali videonya. Baik, ini adalah tabel kesimpulan atau ringkasan daripada materi kita hari ini. Maka dari itu, silakan kalian pause dulu videonya. Boleh kalian catat, boleh kalian screenshot, atau lakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk mencatat tabel ini. Kalau sudah dicatat, mari kita lanjut kepada contoh latihan soal. Oke, contoh soal latihan. Ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Silakan simak. Pertanyaan nomor 1. Hai Yasir, apakah kamu punya pulpen? Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam waktu 10 detik. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah, ya Yasir, alaka kolamun. Berikutnya soal nomor 2. Pulpenku di atas meja.
Terjemahkan dalam 10 detik. Stop. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah kolami alal maktabi. Soal nomor 3. Aminah seorang dokter dan ibunya seorang pedagang. Terjemahkan dalam 10 detik. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah Aminah tobibatun wa ummuha tajirotun. Baik, yang berikutnya soal latihan nomor bagian 2. Lengkapi kalimat berikut ini dengan kata kepemilikan yang tepat. Lihat contohnya. Ana hamidun li kitabun wa hadza kitabi. Aku hamid, aku punya buku, dan ini bukuku. Silakan lengkapi kalimat yang ada di bawah ini seperti contoh dalam waktu 10 detik. Oke, jawabannya apa? Jawabannya anta abbasun laka kitabun wa hadza kitabuka. Baik ya, yang berikutnya soal nomor 2. Anti Fatimah kitabun wa hadza kitab Lengkapi dalam waktu 10 detik. Oke, apa jawabannya? Anti Fatimatu laki kitabun wa hadza kitabuki. Oke ya. Berikutnya yang nomor 3. Huwa Khalidun kitabun wa hadza kitab Silakan lengkapi dalam waktu 10 detik. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah huwa Khalidun lahu kitabun wa hadza kitabuhu. Dan yang terakhir, soal nomor 4. Hiya Maryamu kitabun wa hadza kitab Silakan lengkapi dalam waktu 10 detik. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah hiya Maryamu laha kitabun wa hadza kitabuha. Oke ya, kurang lebih seperti itu bentuk contoh soal latihannya. Kalau kurang paham, silahkan boleh diulang lagi atau boleh kalian catat dan kalian pelajari sendiri. Baik, alhamdulillah materi kita telah selesai. Semoga bisa difahami dan juga semoga bisa menjadi manfaat. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dari video ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.